Selamat rahayu selalu untuk panjenengan semuanya, nggih. Kalau kita mau jujur mengakui, hampir 90% umat beragama di dunia ini banyak yang mempertanyakan, bahkan berdebat tentang apakah ada Tuhan, atau apakah Tuhan itu ada, atau apakah Tuhan itu? Apakah Tuhan adalah sosok pribadi yang duduk di atas tahta singgasana kerajaan surga, mendengarkan dan memberikan permintaan kita di setiap waktunya? Ataukah Tuhan adalah pusat energi alam semesta seisinya, dan semua energi yang ada di seluruh alam semesta seisinya adalah bagian dari Tuhan? Di antara tadi, saya lebih setuju kalau Tuhan adalah pusat atau punjernya energi alam semesta seisinya, ketimbang Tuhan sebagai sosok pribadi yang duduk di atas tahta singgasana kerajaan surga, yang kerjaannya hanya mendengarkan dan memberikan permintaan kita di setiap waktunya. Alkitab mengatakan Tuhan adalah roh atau ruh adanya. Ia juga mengatakan bahwa roh atau ruh yang diberikan oleh Tuhan yaitu Rohul Kudus, yang memberikan manusia pemahaman, dan akhirnya ia mengatakan bahwa Tuhan adalah cahaya. Kita harus memahami bahwa manusia kuno, manusia zaman dulu maksudnya, menggambarkan Tuhan dengan kosakata kuno dan sekumpulan gagasan kuno. Namun kita bisa memberi napas yang baru ke dalam ayat-ayat ini dengan benar-benar memahami apa yang dikatakan atau yang dimaksud oleh orang kuno terdahulu. Pertanyaannya sekarang, apakah itu cahaya? Cahaya adalah energi. Ketika seorang mati, otaknya tidak ada register aktivitas listrik pada tes EEG. Mengapa? Karena roh atau ruh atau Rohul Kudusnya yang merupakan pembawa hidup kepada seluruh tubuh dan pemahaman terhadap pikiran, hati, dan syahwat adalah energi listrik. Kalau istilah modernnya, istilah kunonya cahaya atau nur atau Rohul Kudus. Dan ketika roh atau ruh meninggalkan tubuh, tubuh mati. Karena energi atau ruh atau roh yang mendukung tubuh tidak lagi hadir. Tuhan adalah cahaya. Jadi, dia adalah energi. Dan Tuhan dan kita adalah makhluk roh. Maka Tuhan dan cahaya dan energi dan esensinya masing-masing dari kita sebagai makhluk roh adalah semua sama. Kita semua terbuat dari esensi fisik dan rohani yang sama, energi dan cahaya yang sama pula. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta itu terdiri dari energi cahaya. Setiap atom memiliki elektron, partikel, subatom,
yang mengandung muatan listrik yang mengorbit di sekitar inti atom. Setiap atom atau benda memiliki energi, adalah benar. Beberapa atom memiliki energi lebih dari yang lain. Beberapa memiliki elektron yang mengorbit di sekitar inti mereka lebih dari yang lain. Dan beberapa bergerak lebih cepat daripada yang lain. Sebagai contoh, energi pada sepotong kayu bergerak sangat lambat dibandingkan dengan energi yang berada dalam panci berisi air mendidih. Namun, keduanya mengandung sama-sama energi yang sama. Inilah yang dimaksud manunggal jati atau sejatine manunggal atau sebenar-benarnya manunggal. Ada sebuah hukum ilmiah yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya berubah bentuk. Dengan kata lain, semua energi yang pernah ada, yang hadir di awal masih tetap ada. Inilah yang dimaksud abadi atau kekekalan energi cahaya. Dan yang disebut Tuhan adalah pusat dari segala energi, semua cahaya atau seluruh nurnya, yang pada awalnya mengambil dari energinya sendiri untuk membuat segala sesuatu yang ada. Para peneliti kitab, apapun jenis dan sebutan nama kitabnya, telah membuat banyak bahasa asli dari kitab-kitab, mengatakan bahwa kata menciptakan berarti ex nihilo atau dari ketiadaan. Dengan kata lain, Tuhan membuat segala sesuatu dari ketiadaan. Awang uwung, kosong, ora ono opo-opo, opo-opo ora ono. Dari sini kita bisa memahami bahwa penulis kitab, apapun jenis dan sebutan nama kitabnya, telah menggunakan kosakata sendiri dan pengetahuan mereka yang terbatas untuk menjelaskan apa yang mereka pikir, mereka lihat, atau mereka beritahu. Para penganut paham ateis dan para sakientis lainnya berpendapat bahwa alam semesta telah ada entah dari mana. Bukan berarti bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Di sini saya sedikit berbeda pemahaman dengan mereka para ahli kitab dan tentang apa yang dimaksud pada penulis kitab. Segala materi fisik alam semesta ini pada awalnya memang tidak ada. Namun pasti ada sesuatu energi maha dasar, yaitu Tuhan yang membentuknya. Ini tidak bisa dibantah. Sebagaimana yang dirumuskan dalam konsep kesetaraan massa dan energi, bahwa dalam kondisi tertentu materi dapat berubah menjadi energi, dan sebaliknya energi dapat berubah menjadi materi. Jadi bisa dikatakan bahwa materi adalah bentuk energi yang terperangkap sebagaimana konsep kesetaraan massa dan energi yang dirumuskan tadi, yang saya rumuskan tadi. Jadi, semua materi fisik isi alam semesta ini adalah bentuk energi yang terperangkap, seperti bintang, planet, satelit, meteor, komet, dan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Menurut saya, inilah yang dimaksud oleh para penulis kitab-kitab tersebut. Ada banyak bentuk energi
yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata kita, karena Tuhan adalah energi. Dan dengan ini kita sama-sama telah mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada itu dibuat dari energi atau cahaya atau nur. Dan ingat bahwa energi atau cahaya atau nur itu tidak berbahan, tidak dapat diciptakan atau dirumuskan, dimusnahkan, melainkan kekal abadi, karena dia adalah zat-Nya Maha Suci, yang lebih akrab disebut sebagai Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan telah mengambil dari kolam energinya yang sudah ada. Ia yang menciptakan segala sesuatu yang ada menggunakan energi atau cahaya atau nurnya sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah zat-Nya sendiri. Oleh karena itu, tidak hanya merupakan atom dan molekul dan partikel subatom dalam rumput yang dibuat oleh Tuhan, tembelek, ayam pun, mereka adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Tuhan mengambil energinya sendiri dan mengubah penampilannya menjadi berbagai wujud dan bentuk serta rupa warna-warni, sehingga terlihat menjadi bagian yang berbeda. Namun ini tetap masih bagian dari Dia sendiri. Sebagai contohnya adalah diri kita ini, seperti jantung kita, dan jantung kita adalah bagian dari diri kita sendiri. Otak kita adalah bagian dari diri kita sendiri. Mata, telinga, hidung, mulut, kelamin, tangan, kaki, itu semua adalah bagian dari diri kita sendiri. Jadi, setiap bintang, setiap planet, setiap satelit, setiap tumbuhan, setiap makhluk, setiap hujan, setiap binatang, setiap manusia, setiap mikroorganisme biologi, setiap molekul kayu yang membentuk kursi yang mungkin sedang panjenengan duduki saat ini adalah bagian dari Tuhan. Segala sesuatu adalah suci karena semuanya terbuat dari energi atau cahaya atau nur Tuhan. Kesadaran akan hal ini akan menghapus garis pemisah antara yang sekuler dan sakral, menghapus garis pemisah antara yang disebut kafir dan syakir. Karena kita sesungguhnya satu kesatuan dengan Tuhan yang satu. Semua terhubung dan mengait, bagian dari keseluruhan yang sama dan bagian dari sistem yang saling terhubung. Sebab kita semua dan seluruh alam semesta seisinya adalah bagian-bagian atau partikel-partikel dari satu pusat energi saja, yakni Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci, yang lebih akrab disebut sebagai Tuhan dengan berbagai macam nama-nama panggilannya. Mungkin terlintas dalam benak panjenengan seperti ini. Bagaimana bisa wong edan bagu mengatakan seperti itu? Edan tenan. Siapapun dia yang laku murni menuju suci dan berhasil mencapai suci, lalu melanjutkan lakunya menuju abadi, apapun yang menutupi hidupnya dalam kehidupan ini akan terbuka. Sehingganya apapun itu satu persatu akan dimengerti, dipahami, dan diketahuinya sendiri. Bukan katanya apapun dan siapapun, bahwa
Setiap partikel itu terdiri dari materi dan energi yang beresonansi pada frekuensi tertentu. Dan setiap partikel tunggal saling terhubung dan merespon setiap partikel lainnya melalui frekuensi tertentu tersebut. Saya beri contoh sederhana dalam istilah dunia yang lebih konkret. Sebuah sel atau molekul atau atom pada satu sisi, misalnya di Amerika Serikat, dapat berkomunikasi dengan sel lain, molekul atau atom di sisi lain dunia, misalnya di Indonesia, karena mereka mampu memberikan sinyal satu sama lain dengan frekuensi yang berosilasi. Dan komunikasi ini terjadi non-lokal dan hampir secara instan. Ini seperti apa yang terjadi dengan radio jika panjenengan di rumah memiliki radio. Ada banyak frekuensi di luar sana dengan orang-orang berbicara di dalamnya atau sedang bermain musik, dan Anda hanya memutar tombol radio untuk mencari frekuensi untuk dapat mendengarkan apa yang mereka lakukan. Maka jika panjenengan memiliki pemancar radio sendiri, panjenengan pun dapat berbicara kembali kepada mereka. Itulah yang atom, molekul, dan sel lakukan. Mereka menyesuaikan ke frekuensi apapun untuk berkomunikasi dengan sel lainnya. Dan seluruh penjuru belahan dunia atau alam semesta seisinya ini dalam rangka mencapai tujuan apa saja yang mereka butuhkan untuk diselesaikan. Mudeng bora. Sekarang orang dapat menerima gagasan bahwa sel, molekul, dan atom di tubuh mereka berkomunikasi satu sama lain, sehingga tubuh dapat berfungsi seperti yang seharusnya, yang semestinya, seaslinya dengan desain Romo. Tubuh adalah sebuah sistem tertutup, seperti halnya alam semesta raya seisinya ini. Semua partikel dalam tubuh kita saling berkomunikasi satu sama lainnya, sehingga tubuh dapat berfungsi secara efisien. Semua partikel di alam semesta melakukan hal yang sama. Mereka semua terhubung seperti satu tubuh yang besar, yaitu tubuh Tuhan. Pada dasarnya, semua adalah satu energi, yaitu energi Tuhan, dan tidak ada hal yang terpisah dari Tuhan. Bagian-bagian organ tubuh Tuhan tidak dapat dipisahkan dari tubuhnya sendiri, seperti halnya tubuh kita dan bagian-bagian organ tubuh kita. Sama seperti kita jika sakit. Kalau yang sakit tangan kiri, maka tangan kanan akan mengelus secara spontan dan otomatis tanpa disuruh sekalipun. Tuhan melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa bagian-bagian tubuhnya yang keluar dari jajarannya untuk kembali ke dalam hubungan yang tepat dengannya. Jika bagian tubuh kita tidak berfungsi secara benar karena frekuensinya yang salah, mengoreksi perbedaan frekuensi untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebagai contoh, semua sel di jantung manusia harus bergerak pada saat yang sama agar jantung berfungsi dengan baik. Jika beberapa sel berdenyut pada saat yang salah, maka itu akan mendapat serangan jantung atau kondisi jantung serius lainnya yang didapatkannya. Namun ada teknik untuk membantu semua energi sel-sel ini agar sesuai lagi, sehingga orang tersebut dapat disembuhkan, yaitu mengibadahkan atau mempraktekkan
wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Ini adalah sama bagi Tuhan dalam hubungannya dengan kita dan seluruh ciptaannya. Segala sesuatu di alam semesta adalah dibentuk untuk mengoreksi dirinya sendiri, termasuk hubungan kita dengan Dia. Semuanya dari kesehatan kita, pikiran, hati, syahwat kita, tata cara hidup kita, keuangan kita, polusi udara, untuk hubungan dengan luar, untuk pergerakan bintang dan planet. Semuanya terhubung, saling mengoreksi diri, tapi masih dalam kemampuan kita untuk mempengaruhi hasil. Sama seperti pikiran, hati, syahwat, Tuhan yang menjadikan seluruh dunia menjadi ada. Kita juga bisa mengubah jalannya peristiwa dengan mengubah frekuensi osilasi yang membuat terjadinya komunikasi dalam sistem menjadi mungkin melalui kesadaran pikiran, hati, dan syahwat kita yang terjaga kebersihannya. Tuhan yang adalah energi murni yang membuat semua ini mungkin, Dia membangun jaringan ini sehingga membuat semuanya terjadi. Seluruh alam semesta terdiri dari energi di dalamnya, dan itu adalah jaringan yang maha kompleks dan maha besar. Pola cerdas dan interaksi energi ini yang membuatnya menjadi ilahi. Ada dan tidak adanya hal seperti kekacauan, keburukan, kesakitan, kesalahan, ada dan tidak adanya hal seperti keacakan, serta segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh beberapa gangguan dalam frekuensi yang berosilasi di suatu tempat di dunia, yaitu di alam semesta raya ini. Dan hal ini dapat disebabkan oleh seseorang atau sesuatu, entah Tuhan atau Anda atau saya, atau organisme lain, atau hal lain yang menyebabkan perubahan frekuensi yang mengatur materi dan energi, sehingga perubahan pun terjadi. Karena setiap molekul, atom, dan partikel yang ada terhubung dengan kerangka energi yang sama, yaitu dari frekuensi bergetar yang membuat komunikasi di antara setiap bagian menjadi mungkin. Semua molekul, sel, atom, dan partikel terhubung satu sama lain pada setiap saatnya dan mempengaruhi satu sama lainnya. Ini kegiatan satu sistem besar. Ini kegiatan satu sistem besar yang dirancang untuk bekerja secara bersama-sama. Otak saya dapat berkomunikasi dengan panjenengan, dan otak panjenengan dapat berkomunikasi dengan ayam atau burung panjenengan kalau punya piaraan ayam atau burung. Otak saya dapat berkomunikasi dengan sel tubuh saya, sehingga mereka dapat dituntun untuk menyembuhkan diri saya sendiri, dan otak panjenengan pun sama. Bahkan dapat membantu energi penyembuhan langsung ke tubuh orang lain yang membutuhkan penyembuhan. Tuhan menggunakan sistem energi yang sama ini untuk berkomunikasi dengan otak kita, juga otak panjenengan, dengan sel kita, dengan hujan yang menyusun badai, dan untuk apapun itu. Ini alasan mengapa bintang-bintang dan planet-planet dan medan elektromagnetik dapat mempengaruhi pikiran, hati, syahwat, rasa dan perasaan, serta perilaku kita. Astrologi bukan hanya serpihan pemikiran New Age dan kemampuan psikis
sebenarnya nyata. Dan apa yang dibicarakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang karunia rohani seperti karunia kenabian atau kebijaksanaan atau pengetahuan. Dan karunia mukjizat penyembuhan adalah contoh kemampuan untuk memanipulasi energi ini ke kerangka frekuensi yang berosilasi sehingga kita dapat langsung untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan roh-roh atau ruh-ruh orang mati yang sebenarnya adalah jumlah total energik esensi orang itu memang ada di lain dimensi dan dapat berkomunikasi dengan kita dan kita dengan mereka. Jika kita mau belajar bagaimana untuk masuk ke frekuensi mereka, hal ini dapat menempatkan semua supernatural akhirnya menjadi sangat jelas secara fisik, menjadi dunia alam, tidak lagi disebut mistis atau gaib, yaitu segala sesuatu yang kita pikir ajaib dan secara fisik tidak mungkin dapat terjadi. Dan orang-orang yang kita anggap sebagai penyihir hanyalah orang-orang yang telah lama belajar untuk memanipulasi kerangka dari osilasi frekuensi energik ini. Mereka belajar menghubungkan energi mereka melalui mantra-mantra dan ritual. Umat Kristen belajar untuk mengarahkan energi mereka melalui doa. Umat Islam belajar untuk mengarahkan energi mereka melalui zikir. Umat Hindu belajar untuk mengarahkan energi mereka melalui sembahyang. Umat Buddha belajar untuk mengarahkan energi mereka melalui samadhi. Beberapa orang dengan keyakinan lainnya belajar untuk mengarahkan energi mereka melalui meditasi dan visualisasi dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah manipulasi dari jaringan energi yang sama. Salah satu cara untuk memanipulasi itu tidaklah lebih baik dari yang lain. Doa, zikir, sembahyang, samadhi, meditasi tidak lebih baik dari sebuah mantra. Keduanya bekerja hanya karena sang pengguna mengarahkan fokus dan energinya menuju titik tertentu. Dan Tuhan telah menetapkan kekuatan tersebut supaya ketika kita mengarahkan energi, pikiran, dan perasaan, keyakinan kita ke arah tertentu yang akhirnya hal yang kita inginkan bisa terjadi. Dan kita sebagai putra kekudangannya Romo belajar mengarahkan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan yang ada di dalam energi atau cahaya atau nur ini kepada kesadaran pikiran, hati, dan syahwat kita yang kebersihannya telah terjaga. Dari sini nampak jelas bukan letak perbedaannya di mana? Dan tenan. Namun apapun teknik yang kita gunakan untuk mengarahkan energi ini tidak masalah dan bukan masalah. Yang penting adalah bahwa kita mempelajari cinta kasih sayang Tuhan yang ada di dalam energi atau cahaya atau nur ini dengan kesadaran pikiran, hati, dan syahwat kita yang kebersihannya telah terjaga. Karena Tuhan adalah energi atau cahaya atau nur cinta kasih sayang yang paling kuat yang kita miliki. Dan inilah yang sering saya sebut sebagai kesadaran murni atau kesadaran Tuhan yang merupakan energi paling murni dan kuat. Ketika kesadaran cinta kasih sayang Tuhan yang ada di dalam energi ini kita arahkan melalui pikiran atau hati atau syahwat kita yang telah terjaga kebersihannya menuju tujuan tertentu, maka tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Tentang teknik pengarahannya dan penggunaannya sudah teramat sering saya informasikan dalam rekaman video terkait soal manekung.
Kesimpulannya, segala sesuatu harus bekerja sama-sama untuk kebaikan, cinta, kasih sayang hidup di dalam kehidupan yang berkesadaran. Mungkin ada banyak di antara kita yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui bagaimana cara dan tekniknya. Namun itu selalu benar jikalau dengan alasan kebaikan, cinta, kasih sayang hidup di dalam kehidupan yang berkesadaran hidup. Kita bisa yakin bahwa itu benar karena semua adalah bagian dari Tuhan, sehingga tidak ada kesalahan dalam bentuk apapun. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa diresti yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.